krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka malas. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan tentunya tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken pagi ini. Dan selain mendengar apa yang kita hadirkan di frekuensi FM 97,9 dan 101,2, Anda juga bisa menyimaknya ya, menonton apa yang Anda dengar ini melalui media sosial Pro 1 di Facebook Pro 1 Singaraja, Instagram, dan juga melalui YouTube RRI Singaraja. Dan pendengar, kita pagi ini akan membahas terkait dengan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas. Kita akan berbincang bersama Kapolsek Singaraja, Kompol Nyoman Pawana Jaya Negara. Jadi terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Dan memang kalau untuk menjaga Harkamtibmas, peran serta masyarakat ini sangat berarti ya dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman tentunya dalam masyarakat. Nah, bagaimana peran serta masyarakat dalam membantu kepolisian demi menjaga keamanan dan bagaimana pihak kepolisian menjaganya, pendengar, agar tetap solid bersama masyarakat? Langsung kita bahas hal ini bersama narasumber Kapolsek Singaraja, Kompol Nyoman Pawana Jaya Negara yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Selamat pagi, Dan. Selamat pagi, Mbak Ini. Salam sehat selalu. Salam pastinya. Sehat selalu. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja dan memastikan Singaraja juga tetap aman dan kondusif ya, aman dan nyaman. Dan karena pagi-pagi ini berangkat ke studio pagi jam 4 pagi itu merasa aman dan tidak ada sesuatu terjadi begitu. Astenggara. Baik, dan tapi tentu pihak kepolisian karena memang petugasnya terbatas, Singaraja atau Buleleng pun luas begitu. Nah, tentu ini kan peran serta masyarakat juga dibutuhkan. Nah, tapi bagaimana dengan Singaraja? Bagaimana masyarakat Singaraja, apakah sudah mau ikut berperan serta atau gimana, Dan? Silakan. Selamat pagi, Mbak Ini. Saya sapa dulu pemirsa mungkin. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera selalu buat kita semua. Jadi betul sekali Mbak Ini. Jadi peran serta masyarakat dalam pemeliharaan Harkamtibmas itu memang sangat mulia dan mutlak sekali Mbak Ini. Ya, wajib sekali. Jadi Harkamtibmas itu boleh kami jelaskan dulu sedikit. Artinya Har itu adalah pemeliharaan, Harkam itu keamanan, Tibnya itu ketertiban, Masnya itu masyarakat. Jadi Harkamtibmas itu yang dimaksudkan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, di situ terkandung maksud begini loh Mbak Ini. Kenapa kami ngambil topik peran serta masyarakat untuk pemeliharaan Harkamtibmas? Jadi kami berupaya agar kepedulian itu jadilah dirinya polisi sendiri gitu. Itu maksudnya Mbak Ini. Sehingga dari pribadi dulu kita melangkah bahwa ketika kita sudah peduli dengan keamanan dengan dirinya sendiri, otomatis kepada lingkungannya, otomatis kepada wilayahnya dan lain sebagainya. Nah, di situ banyak hal-hal yang harus yang bisa masyarakat laksanakan. Ya, jadi pemeliharaan Harkamtibmas
pemeliharaan keamanan itu tidak semata-mata hanya menjaga jadi pos keamanan, bukan itu maksudnya. Oke. Nah, ini. Jadi secara keseluruhan adalah jadilah polisi dirinya sendiri. Contoh, jadi mungkin bawa motor. Oke. Bawa motor, ya tentunya fasilitas ketentuan untuk membawa sepeda motor harus dilengkapi. Kemudian tahu rambu-rambu dan lain sebagainya. Kemudian tentang yang lain, tentang keamanan. Contoh dari rumah, ketika kita tinggalkan, kita harus betul-betul cek rumahnya sudah terkunci, terus lampu-lampu apakah sudah ada yang tidak adakah yang harus dimatikan. Kemudian yang sering terjadi kan yang saya maksudkan keamanan pribadi itu adalah sering ibu-ibu ataukah bapak-bapak ketika meninggalkan rumah kompor sedang nyala. Nah, itu dia. Gitu loh. Kuncinya masih nyantol juga kalau motor. Taruh motor walaupun di rumah sendiri, Iya. kuncinya nyantol. Nah, ini kebiasaan. Nah, kebiasaan itu yang saya maksudkan kepedulian menjaga harkam timasnya, Mbak ini. Oke. Jadi secara umum bahwa tidak semata-mata menjaga harkam timas itu hanya jaga siaga di pos kamling, bukan gitu maksudnya. Oke. Jadi mindsetnya itu yang saya ajak masyarakat agar bisa dia menjaga dirinya sendiri sebagai polisi sendiri, menjaga keamanan. Itulah. Menjaga keamanan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Ya. Ya, apalagi terus kepedulian itu kepada orang lain. Ya, mungkin tetangga katakan bisa diingatkan kan. Yang penting yang mengingatkan itu caranya yang baik. Jadi di situ maksud saya pedulinya itu. Jadi kalau itu sudah berjalan terus menjadikan kebiasaan, dunia ini aman, Pak. Ya. Saling menjaga. Saling menjaga, toleransinya ditingkatkan. Itu Baik. salah satunya itu. Nah, karena mungkin sudah merasa aman dan karena apalagi kebiasaan, wah Bali aman gitu. Kunci motor ditinggalkan juga tidak akan hilang. Padahal itu memancing niat-niat jahat yang ada gitu dan ya. Itu salah itu. Pemikiran yang keliru sekali, Mbak. Mbak ini, ketika Bali itu aman, kata siapa? Ya. Dari dahulu sudah ada pencurian kok. Ya. Sudah ada hal-hal yang memang tidak bisa kita inginkan. Sehingga ketika pemikiran bahwa Bali itu aman perlu digarisbawahi. Ya. Sekarang beda. Gitu loh. Tetap selalu waspada intinya. Selalu waspada. Ya. Ya, makanya kami dapat program dari pimpinan untuk harkam timas ini di samping menjaga keamanan, di samping menjaga mengajak masyarakat, kami dari pimpinan sudah ada program lagi. Apa itu, Nan? Ini meningkatkan patroli skala besar. Oke. Ya. Jadi pimpinan memerintahkan kita yang di bawah, patroli itu kan sudah wajib kita lakukan. Yang sudah dilakukan sudah setiap saat juga. setiap saat KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Sekarang lagi karena rangkaiannya untuk keamanan menjelang pemilu. Oke. Ya, jadi pimpinan kami memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan patroli skala besar. Patroli dalam skala besar maksudnya petugasnya yang lebih banyak atau mungkin waktunya lebih intens atau gimana? Yang pertama begini, yang skala besar itu pertama dijadwalkan. Ya mungkin di hari-hari libur dan di hari-hari tertentu yang dianggap rawan. Kemudian skala besar yang dimasukkan juga adalah mengajak kekuatan instansi lain. Dari TNI, kalau kami karena dari Polsek mungkin kami akan mengajak pada Ramil, anggota Koramil TNI Koramil. Kemudian mengajak di Forkopimda di kecamatan. Oke. Ya, mungkin dari kecamatan mungkin kalau memang nanti Bapak Camat berkenan dan bisa ada waktu untuk hadir, mungkin bisa diwakilkan mungkin dari
Satpol PP-nya mungkin. Gitu. Baik. Ya. Baik, ini peran serta semua stakeholder begitu ibaratnya Dan ya. Jadi itu yang dimasukkan patroli skala besar yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu yang menurut kami adalah rawan. Oke. Rawan konflik kah? Rawan trek-trekan kah dan lain sebagainya. Jadi menyeluruh itu sehingga kami berusaha untuk menjaga kondusivitas di wilayah kami masing-masing. Oke, berarti sudah dari kapan Dan? Ini belum terlaksana tapi mulai nanti malam kami lakukan. Mulai nanti malam minggu ini begitu ya. Malam minggu ini kami laksanakan. Baik, berarti pemetaan daerah rawannya sudah dilaksanakan. Sudah. Itu sudah kita laksanakan. Itu namanya pemetaan kan, memprofil di suatu tempat kan bisa saja. Kalau Kota Singaraja Dan, mana nih yang dianggap rawan mungkin ini Dan? Rawan apa ini? Rawan trek-trekan, rawan kecelakaan atau ada spesifikasi khususnya ini? Betul. Kalau rawan trek-trekan itu dialokasikan untuk wilayah timur jalur penarukan itu. Kalau wilayah barat di wilayah kami maksudnya Kota Singaraja ya. Polsek Singaraja tapi wilayah barat maksudnya itu jalur Ayani sampai Lovina. Oke. Itu trek-trekan. Kemudian rawan kecelakaan. Rawan kecelakaan itu banyak tempat. Ini. Ya, jadi kalau rawan kecelakaan itu mungkin sifatnya statis, tidak selalu di tempat itu. Ya, tetapi yang jelas kalau rawan kecelakaan pasti di daerah-daerah yang mungkin jalannya kurang bagus, kemudian ada persimpangan tapi tidak ada traffic light. Sehingga terus larangan rambu-rambu yang kurang jelas sehingga sering masyarakat menggunakan jalan itu suka hatinya. Nggak pakai helm juga. Nggak pakai helm. Itu pasti dah. Kalau tidak pakai helm sudah terbaca nih dari pihak kepolisian berarti ya sebenarnya. Kalau tidak pakai helm sudah pasti dah itu. Oke. Baik. Kemudian ada rawan kejahatan juga tidak kalau wilayah Kota Singaraja? Kalau rawan kejahatan itu kami tidak bisa sebutkan di tempat begini. Jadi yang jelas bahwa untuk kriminalitas cukup menurun di Kota Singaraja. Oke, di tahun 2023 ini ya. Yang menonjol malah kasus-kasus tertentu yang leg spesialis sifatnya, yang sifatnya menggunakan media sosial itu. Ya, penipuan online dan lain sebagainya. Menggunakan teknologi. Ya, saat ini. Kalau kriminalitas yang konvensional itu sudah kami di grafik menurun. Artinya ada penurunan jauh. Tapi yang meningkat itu yang kasus yang yang bukan konvensional. Kejahatan melalui IT lah. Kejahatan yang lewat IT itu. Oke, berarti sudah beralih dari beralih karena teknologi yang mungkin menggiring. Baik, dan pastinya pihak kepolisian ini berarti sudah memetakan di mana-mana saja dan apa-apa saja yang menjadi perhatian saat ini begitu. Dan makanya tentang kejahatan dengan menggunakan teknologi itu tidak bisa kami petakan, Mbak ini. Artinya dipetakan secara wilayah. Daerah mana nggak bisa. Cuma pesan kami. Ya salah satunya tentang menjaga harga kamtimas ini Mbak ini. Jadi sekarang itu masyarakat kalau dulu bahasanya kan mulutmu harimaumu. Kalau sekarang jarimu harimaumu gitu. Nah, itu dia biasanya apalagi sekarang konflik-konflik juga bisa terjadi karena postingan-postingan itu Dan. Posting-postingan dengan kata-kata karena sudah ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang IT. Tapi edukasi itu perlu diberikan. Pasti sudah kami lakukan selalu. Kami edukasi itu di setiap Babin Kamtimas kami pesankan. Kemudian kami punya jadwal Jumat curhat. Kalau
Belum lagi yang sifatnya door to door system. Banyak sekali kami laksanakan kegiatan Pak ini. Oke. Yang intinya tetap kembali kepada Harkamtibmas tujuannya. Menjaga Harkamtibmas. Nah, tentu rakyat atau masyarakat di sekitar kepolisian ini harus didekati juga dan diperhatikan. Betul. Mungkin ada kedekatannya. Nah, bagaimana dan kedekatan polisi dengan masyarakat atau mungkin apa hal-hal yang dilakukan agar kedekatan ini tetap terjaga dan masyarakat juga mau ikut menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat seperti itu. Kalau itu sudah kami buktikan dan kami itu sudah rasakan, masyarakat mungkin sudah merasakan. Kami punya program-program, pimpinan kami juga banyak punya program untuk gimana caranya, dan itu memang sudah sewajarnya dan kewajiban kami untuk kita bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat juga supaya dekat sama kita. Ya caranya kayak tadi itu, kita turun para babin, mengedukasi bahwa tentang tugas pokok kepolisian dan lain sebagainya. Kemudian kami juga punya giat-giat lain dari Kapolsek. Ada Jumat Curhat di situ, ada KRYD, kegiatan rutin yang ditinggalkan sifatnya patroli. Ya kita turun. Patroli itu bukan lewat-lewat begitu saja Pak ini. Jadi kita kadang-kadang kalau sudah patroli turun di suatu tempat, di tempat-tempat tertentu yang ada kerumunan masyarakat, kita edukasi di situ, kita sambangin, gitu. Baik, jadi bukan sekedar lewat begitu aja kan ya, dengan lampu klipnya polisi begitu. Jadi supaya masyarakat itu lebih dekat, sehingga dia masyarakat itu akan lebih saya susah sekali sih menyatakan, lebih menyampaikan informasi itu secara lebih enak mungkin gitu ya. Itu lebih nyaman dengan kepolisian sekarang. Lebih terbuka. Ya. Dulu mungkin melihat masyarakat, melihat polisi, gitu. Sekarang tidak lagi ini. Dengan program-program yang dilakukan pihak kepolisian saat ini. Berarti intens dan ya masih melaksanakan ibaratnya seperti tadi Jumat Curhat masih stabil itu. Kita lakukan keliling juga begitu. Giliran harus bergilir supaya tidak ada kecemburuan ini. Jadi masa kami melaksanakan Jumat Curhat di satu tempat aja, terus di tempat lain nggak pernah kita sentuh, otomatis secara akal sehat pasti ada kecemburuan. Baik. Dan kalau di masyarakat, peran serta masyarakat seperti tadi dikatakan, sebenarnya masyarakat yang menjadi polisi untuk dirinya sendiri, menjadi polisi untuk keluarga, dan menjadi polisi untuk masyarakat juga nantinya, begitu ya. Tapi kalau untuk edukasi mungkin masyarakat mungkin ada yang belum mengetahui juga apa yang bisa dilaporkan, apa yang harus dilakukan setelah menemukan misalnya ada kejadian-kejadian. Nah, hal-hal seperti ini gimana Dan? Gitu. Jadi kalau ketika masyarakat menemukan kejadian ataukah melihat kejadian, itu sekarang masyarakat sudah pintar sekali mainnya. Sudah mau dan sudah mau ya. Dengan menggunakan teknologi. Kami sering dapatkan informasi ataukah laporan, Bapak Kapolsek, ada kejadian ini di tempat ini. Ada salah satu contoh, ada kejadian kecelakaan Pak. Itu sudah terbuka sekali sekarang masyarakat, sudah mau memberikan informasi. Baik, kita juga undang masyarakat nih saat ini ya. Sekarang kita undang masyarakat juga. Apakah masyarakat ini sudah mau berperan serta menjaga Harkamtibmasnya dan apa yang dilakukan dan apa yang masih perlu dibutuhkan, kedekatan seperti apa yang harus masih dibutuhkan oleh masyarakat? Kita juga nantikan ya Nan ya. Masyarakat pendengar Pro 1 ini bergabung bersama kami pendengar dalam peran serta dan kepedulian masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas. Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon di 0362244644 atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790 dan kita masih berbincang bersama Kapolsek Singaraja Kompol Nyoman Pawana Jaya Negara. Silakan pendengar Pro 1 Anda bisa bergabung. Kapan lagi nih Kapolsek Singaraja
menyapa masyarakat pendengar Pro 1 ya, khususnya di Kota Singaraja dan di daerah lain juga. Ini di pagi hari ini Anda bisa bergabung di 24644 atau di WhatsApp-nya di 0811399990. Dan kalau untuk saat ini dan yang menjadi perhatian begitu ya, terkait dengan mau tahun politik. Pemilu. Ini perlu dijaga juga Nan, agar tidak terjadi gesekan. Kemudian di masyarakat agar mengademkan suasana lah begitu. Nah, gimana Nan? Ada kiat-kiat khusus tidak dari kepolisian atau ada program khususnya tidak saat ini? Kiat khusus tidak ada, Mbak ini. Ya nanti mungkin di dekat-dekat pelaksanaan mungkin baru ada mungkin trik-trik atau kiat-kiat khusus yang mungkin disampaikan ditekankan oleh pimpinan. Tapi untuk sementara ini kami punya kewajiban yang sama, bahwa bagaimana caranya untuk menjaga harkam timas kondusif di suatu tempat ataukah di wilayah Polsek Singaraja di dalam rangkaian giat pemilu. Jadi pada intinya yang menjadi dasar bahwa kami kepolisian harus berlaku netral. Ya, harus netral dulu. Itu kunci pokoknya dulu itu Mbak ini. Ya baru ketika kita sudah netral baru kita bisa masuk ke wilayah-wilayah. Jadi karena warna itu kan seringkali membedakan, perbedaan sih pasti berbeda warna itu, cuma seringkali tidak dewasanya masyarakat terhadap perbedaan warna gitulah. Ya mau warna apa nah, kami kepolisian tidak punya pilihan, ya harus netral. Nah caranya ya kami berusaha dari sekarang, makanya pimpinan kami juga sering dan selalu menekankan, selalu laksanakan edukasi terus ada sambang selalu ke desa-desa yang tentunya bukan memilih di salah satu tempat, harus keseluruhan kita jangkau. Baik. Supaya masyarakat merasakan kehadiran kepolisian dan masyarakat pun bisa menerima kami. Masyarakat juga merasa aman dan nyaman sama, dan ya. betul. Kemudian net ada di WhatsApp juga, selamat pagi Komandan Singaraja 1 katanya. Baik, tugas pemeliharaan keamanan ini diharapkan terwujud apabila polisi selalu dekat dan bersahabat dengan masyarakatnya. Semoga kepolisian Singaraja tidak ada yang menolak laporan dari masyarakat Nan ya, seperti yang sempat viral di daerah lain beberapa waktu lalu. Waduh, kalau kami itu sudah menjadi kewajiban kami. Kalau kami menolak itu dosa sekali, Pak. Berarti mengingkari dari kewajiban kami gitu loh. Kami berusaha sekali, apapun keluhan masyarakat dan apalagi yang namanya laporan, nggak mungkin kami akan berusaha sekali untuk menerima dengan maksimal keluhan-keluhan itu, apalagi butuh laporan polisi. Kalau mudah-mudahan di tempat kami nggak ada. Ya, karena itu human netral, mungkin kalau kami sendiri sebagai Kapolsek pribadi sudah sering menekankan kepada anggota kami untuk jangan melakukan hal-hal yang menjadikan larangan oleh tugas pokok kita kepolisian. Baik, jadi tidak ada ya, jadi sudah ditanggapi nih oleh Kapolsek Singaraja ini. Kemudian selamat pagi Nan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini untuk mendukung terwujudnya Harkam Tipmas juga yang kondusif begitu, agar diinformasikan juga untuk masyarakat apa yang bisa kami lakukan, walaupun ini juga merupakan kewajiban kami sebagai masyarakat. Baik, terima kasih banyak untuk pendengar dan baik, nanti akan kami bacakan lagi, tapi sebelum itu kita jeda dulu mungkin Dan ya. Kita jeda dulu pendengar, nanti Anda bisa bergabung juga di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya kembali di 0811399990. Kita masih berbincang bersama Kapolsek Singaraja, Kompol Nyoman Pawana Jaya Negara. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bunda tuh bacaannya apa?
Oh, yang itu ya, Ca. Itu bacaannya belok kiri, ikuti lampu. Katanya belok kiri ikutin lampu. Kok motornya jalan terus padahal lampu merah? Andai saja setiap orang membudayakan tertib rambu lalu lintas, pasti gak bakalan bingung mau jawab apa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Hai cewek. Hai cantik. Cantik. Kenalan dong. Mau kemana sayangku? Ih, apaan sih? Nora. Ih, sombong amat. Jual mahal. Woi, apaan sih? Wi, aku kirimin kamu sesuatu di WA. Dibaca ya. Kamu ngirim gambar apaan sih nih? Mungkin kemarin kamu gak sadar udah lakuin pelecehan seksual. Yuk, sekarang sadar diri, jangan ulangi. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet yang mudah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam, sekarang request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran, jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon, bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewa 081 54 706 806. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Balik Engkel jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda kembali bersama kami dalam dialog Hai Balik Engken. Kita masih berbincang bersama Kapolsek Singaraja, Kompol Nyoman Pawana Jaya Negara. Dan kita masih membahas terkait dengan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam menjaga harkap tipes. Tak pendengar, Anda bisa bergabung juga bersama kami, ikut serta dalam dialog pagi ini dalam line telepon di 0362246444 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya juga di 081139997090. Dan di WhatsApp ini yang banyak mengirimkan WhatsApp-nya pagi ini. Selamat pagi, dan apakah di desa-desa di Buleleng ini apakah ada forum kemitraan polisi masyarakat misalnya seperti itu, dan agar satu pintu masyarakat juga bisa mengirimkan informasinya kepada pihak kepolisian dengan cepat.
Apakah ada forum-forum seperti itu atau bagaimana? Kemudian selamat pagi dan terima kasih sudah menyapa pendengar masyarakat Singaraja. Tertib lalu lintas jika ada polisi, melanggar jika tidak ada polisi dan tidak ketahuan katanya. Waduh, ini yang perlu ditekankan juga dan ya. Ini yang klasik. Yang perlu ditekankan. Kemudian kalau pihak kepolisian apakah ada penertiban anak sekolah dalam mengendarai motor, karena saat ini dilihat masih menggunakan seragam sekolah itu banyak yang menggunakan motor. Kemudian apakah ada penertiban penggunaan sepeda listrik, karena saya lihat saat ini juga marak penggunaan sepeda listrik di desa-desa dan juga di lingkungan. Nah itu dia Dan. Baik, kita tanggapi langsung mungkin Dan, silakan. Ya. Yang pertama mungkin yang tentang penertiban menggunakan sepeda motor bagi anak-anak sekolah, mungkin yang anak-anak SMP. Ini memang klasik sekali nih Mbak. Ini jadi kami melaksanakan door to door system, sambang maupun Jumat curhat, sering sekali pertanyaan ini muncul. Ya, jadi kami sudah berkoordinasikan sama yang domainnya menangani ini, yang ya tentunya di Satuan Lalu Lintas yang kami sudah sering koordinasikan dan sampaikan keluhan masyarakat. Namun demikian kami tetap melaksanakan imbangan-imbangan atau tindakan-tindakan yang tentunya terukur. Tapi di situ ini pendapat saya pribadi, Mbak ini ya. Jadi setelah saya amati, cermati, kenapa itu terjadi di Bali maupun khususnya di Buleleng, bahwa sepeda motor itu dibawa oleh anak-anak sekolah di bawah umur. Pernah nggak Mbak Mani berpikir bahwa sekarang angkot nggak ada Mbak ini? Iya, Nana. Jadi itu pendapat kami pribadi ya, tetapi itu bukan membenarkan, bukan pembenar gitu maksudnya. Tetap salah ketika membawa sepeda motor anak-anak masih di bawah umur yang tentunya belum punya hak untuk mendapatkan SIM kan gitu. Tetapi itulah yang dilema yang terjadi di wilayah Buleleng khususnya. Karena angkot nggak ada. Dia tinggal jauh, orang tuanya kerja, sama-sama kerja nih. Terus lalu mana yang kalau diantar anaknya, dia meninggalkan pekerjaan. Kalau tidak diantar, dia angkot nggak ada. Baik. Sedangkan jauh. Nah, sehingga dari situlah mungkin ini kita bukan bergaya hidup yang mewah, tetapi dari situ mungkin orang tua ada bijak-bijak berpikir. Saya yakin kok mungkin tidak semua orang tuanya yang bangga, artinya sombong memberikan motor anaknya. Itu karena sebagian itu karena keadaan. Baik. Harus semua jalan sehingga motor lah dibeliin. Tapi Nan kalau usia SMP mungkin emosinya belum terkontrol begitu Nan ya, karena mungkin di masyarakat banyak yang melihat yang mengendarai sepeda motor ini terlihat ugal-ugalan jadinya Nan. Nah itu udah pasti dah Mbak ini yang namanya anak-anak usia remaja, jadi sering kali tingkat emosional egonya itu tinggi. Jadi dari kepolisian sudah tetap berusaha untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Jadi tentunya dengan cara-cara yang patroli dari teman-teman di Satuan Lalu Lintas juga sudah berusaha untuk melakukan edukasi agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh tertekan ataukah dengan knalpot brong dan lain sebagainya, itu sudah kami lakukan. Sudah dilakukan dan ya semoga nanti bisa terkendali lah minimal begitu. Itulah kembali kepada manusianya Pak, pada mennya lagi. Kita udah berusaha sekali, tapi kami tidak pernah jenuh.
Mbak ini nggak pernah jenuh dan nggak pernah bosen. Tapi bisa tidak, dan misalnya di suatu daerah, suatu wilayah begitu misalnya, jika masyarakat menemukan wah ini ada kelompok anak muda yang membawa kendaraannya di bawah umur dan juga ugal-ugalan, itu bisa dilaporkan ke pihak kepolisian agar di sana ada dijaga lah ibaratnya. Bisa sekali Mbak ini. Itu yang kami harapkan. Oke. Jadi sering wilayah ini kan luas sekali Mbak ini. Benar. Kami punya personil terbatas. Tetapi kalau tidak ada info-infonya dari masyarakat untuk menginformasikan kepada kami ataukah melaporkan kepada kami kan nggak tahu bahwa di suatu tempat ada kejadian-kejadian seperti itu. Inilah yang diharapkan, inilah yang dimaksudkan seperti tadi saya bilang Harkamtibmas ikut menjaga. Menjaga itu kayak tadi saya bilang, menginformasikan pun sudah salah satunya ikut menjaga Mbak ini. Pedulinya ada di situ. Gitu loh Mbak ini. Adanya kepedulian masyarakat. Kepedulian masyarakat. Ini mengubah mindset masyarakat lagi nih agar mau sama-sama peduli. Ya salah satunya peduli itu ya menginformasikan itu Mbak ini. Berarti selama ini masyarakat kita sudah mau tidak, Dan? Sudah banyak yang sudah berusaha seperti ya. Bahkan akan kejadian contoh nih, kami sudah 3 kali 4 kali dapat informasi dan itu terjadi. Mau trek-trekan lagi 3 hari udah kami di WA. Nah itu yang hebatnya masyarakat. Jadi masyarakat lebih tahu. Ya ketika masyarakat tahu menginformasikan kepada kami kan kami kita lanjut deh. Ya, karena masyarakat lebih tahu daerah atau lingkungannya sendiri sebenarnya Dan ya. 3 hari menjelang ada taruhan trek-trekan, masyarakat ada yang tahu menginformasikan kepada kami. Ya, kami tidak lanjutin. Coba kalau masyarakat didiamin, kan mana kami tahu. Gitu. Ya. Nah, kayak tadi ada apa yang untuk kepolisian itu apa namanya? Forum kemitraan kepolisian. Nah, kalau forum kemitraan kepolisian itu tidak ada. Belum ada. Tetapi kami, pimpinan kami sudah membentuk sekarang. Bukan kemitraan tapi namanya. Pelaksananya mungkin sama nanti. Dan itu sudah berjalan. Sudah apa namanya tuh launchingnya tuh udah 2 minggu yang lalu. Polisi Banjar. Jadi bukan Babin Kamtibmas. Jadi polisi Banjar ini ditempatkan di Banjarnya masing-masing yang ditinggalkan, yang dia tinggal di situ gitu maksud saya. Lebih sempit lagi, dikerucutkan lagi. Nah itu membantu masyarakat, membantu Babin Kamtibmas untuk mengkomunikasikan manakala di tempatnya dia tinggal dia ada masalah lah, ataukah ada info-info apalah. Itu tujuannya polisi Banjar itu udah launching 2 minggu yang lalu Mbak ini. Oke. Dan di Singaraja sudah. Sudah. Kami di Polsek sudah melaksanakan. Oke. Itu. Jadi polisi Banjar itu bukan Babin Kamtibmas Mbak ini. Contoh. Babin Kamtibmas Kelurahan Banyuning. Itu sudah pasti ada 1 orang. Di Kelurahan Banyuning itu ada berapa lingkungan? Katakanlah ada 5. Itu minimal 1 lingkungan itu ada polisi Banjarnya 2. Berarti banyak ada 1 yang perlu petugas tapi kepolisian. Dia tidak setiap saat di situ, tidak on call di situ gitu. Dia mau monitor karena dia tinggal di situ atau paling tidak dia dekat di situ dia tinggalnya. Bisa ya personel yang bersangkutan lah disprintkan menjadi polisi Banjar. Kalau di Indonesia dari Mabes Polri sebutannya polisi RW. Baik. Kami di Bali karena tidak ada RW, di Polres Buleleng khususnya dijadikanlah polisi Banjar sebutannya. Baratnya polisi yang bertugas di sana yang bertanggung jawab terkait dengan nanti polisi Banjar inilah yang mengkomunikasikan dari masyarakat, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Baik. Ketika ada kejadian kah, kegiatan lah, dan ini polisi Banjar inilah yang menginformasikan kepada Babin Kamtibmas. Karena Babin Kamtibmas itu mungkin kesibukannya terus ditambah lah sekarang. Tuh.
Baik. Nah, jadi pertanyaan masyarakat tadi itu Yang forum kemitraan forum polisi. kemitraan itu ini nanti kenanya Oh, polisi Banjar ini. Polisi Banjar ya. Sudah ada polisi Banjar Sudah selain Babin Kamtibmas. Sudah berjalan. Ada polisi Banjar. Sudah berjalan tuh ini. Wah, tambah merasa aman lagi ini berarti ya. Mudah-mudahan itu upaya kami, pimpinan kami sudah berusaha sekali Memperkecil segala kesempatan kejahatan yang ada begitu ya. Baik. Dan masyarakat juga ada yang mengatakan tertib lalu lintas jika ada polisinya, nah melanggar jika tidak ada polisi. Nah, berarti kalau sudah ada polisi Banjar ini di setiap sudut juga ada polisi begitu nanti. Nah, mudah-mudahan itulah kembali kepada mindsetnya masyarakat Mbak ini. Jadi seringkali saya amati masyarakat itu tidak menggunakan helm atau menggunakan helm dipikirnya hanya untuk menghindari polisi. Padahal untuk penggunaan helm itu kan untuk keselamatan dirinya. Nah, jadi itu yang sering saya perhatikan. Itu baru satu hal itu, penggunaan peralatan, salah satunya helm. Belum lagi yang lain Mbak ini. Traffic light tidak ada polisi, melanggar. Terobos saja. Padahal itu kan membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, kalau tentang himbauan-himbauan itu sudah sering kami lakukan. Masyarakat sudah tahu kok itu. Cuma masyarakatnya sendiri, tapi tidak semua Mbak ini. Yang orang-orang tertentu saja melanggar itu. Baik. Dan mohon izin kita sapa pendengar duluan ya. Nampaknya tadi ada gangguan ini di line telepon ya. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Bapak Dimas. Selamat pagi. Narasumber dari Polsek Singaraja Bapak Dimas. Bapak Dimas di Pancoran Kaki Anom ini Pak. Pancoran ya. Naik sepeda di hari Selasa. Mantap. Pak Bupati di pagi hari. Sekali merdeka tidak merdeka. NKRI harga mati. Mantap. Ini Pak, saya kemarin nomornya nih Polsek Singaraja hilang Pak. Sekarang saya minta nomornya lagi Pak. Oh gitu. Iya. Ini Mas. Ya. Betul Pak. Trek-trekan itu marak sekarang terjadi Pak. Seperti kemarin itu Pak. Hariannya ke pasar Pak. Malam-malam itu saya jalan ke pasar itu jalannya sekitar jam 2 jam 3. Itu anak-anak sudah pada kumpul Pak. Di mana Bapak Dimas? Di daerah mana? Itu yang kemarinnya itu yang duluan itu di daerah dari apa namanya? Dari Sawan ke Barat itu. Dari Sawan ke Barat Penarukan berarti? Yang Penarukan itu yang kemarin itu. Kemarin tanggal berapa itu Pak? Sudah lupa ya Pak. Tidak ada namanya. Ya. Ini. Mana nomornya gitu? Ya. Saya mau hubungin gitu. Ada yang kemarinnya lagi itu di PP itu sudah ramai itu. PP. Maka itulah saya ingin minta nomornya. Iya. Nih. Dan di samping itu melalui acara ini Pak, saya mohon Bapak bisa berkoordinasi Pak, agar sirkuit itu bisa artinya terwujud Pak. Sirkuit. Ya. Mewujudkan sirkuit biar tidak ada traffic. Oh iya. Artinya biar ada tempatnya. Kalau sudah itu terwujud Pak, ada tempatnya, anak-anak kemudian artinya gabung ke sana. Tidak ada yang di jalan. Nanti kalau ada yang di jalan lagi, tidak saja Pak. Iya. Itu harapan masyarakat. Yang terpenting Pak, mudah-mudahan kita semua ini selamat Pak ya. Juga itu bisa dikoordinasi bagaimana mestinya itu. Yang terakhir Pak, ini ada pantun Pak. Pak Bupati, anggota Dewan naik versi. Mudah-mudahan wilayah yang Bapak tangani tetap aman dan terkendali. Amin. Terima kasih Pak Dimas. Di Panji ini yang sudah ikut bergabung langsung juga. Jawab ya? Langsung jawab mungkin silakan. Pak Dimas, Om Swastiastu, Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ini sapa kembali Nan. Oh iya, Untuk iya, sekalian iya, Dan iya, ya. sekalian aja kalau Ditanggapin Dan Gini, ya. gini, gini. Baik, selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Silakan Pak. Selamat pagi. Rahajang semua. Rahayu. Ada sumbernya sireun niki. Kapolsek Singaraja Pak Made. Yang Kapolsek Singaraja Nyoman Pawana. Oh, iya, Mas. Ada salam Dari Guru Pancal. Ingat aja man Pak Made. Pak Made. Mampir Pak. Pak Made. Yang tunggu Pak Made kok nggak datang nih. Ising juari. Kini apa ya Bapak ini main raya keroyokan. Kantor polisi itu kan milik masyarakat, Bapak. Nah, ini mindsetnya lagi nih. Sing juarinya ini nanti Pak Sing Made. juarinya itu sing juari dalam hal apa nih gitu. Ya. Nyoman. Nggih. Kenal perbrongnya ini liwati ngejani ngena. Nggih. Sing kerampang sing grodok yang gitu ya. Nggih. Saya pernah ditangkap dulu Pak tahun 77. Wih, tahun 77 yang belum lahir. Polis warga ninggalin. Dan ini maksudnya pas dasen knalpot kan membuka ya. Toto kurnani nyakit anak ketiga dong. Rumah sakit ini beli anduk pernah ngelodang kemudian. Nih. Munyi kan nelfon yang gerodokan, gue tangkep gue langsung metahan di kantor gue. Mungkin kan. Pak lu dia ngelodang kagak janduk, gimana kamu main motor ini karena hari ini. Ya Pak Made. Nggih. Terima kasih Pak Made. Saya Pak Nyoman. Nggih Pak Made. Hampir ditunggu. Santai Om. Baik, terima kasih Pak Made sudah ikut bergabung juga nggih dalam pagi ini di Dialogi Hai Balik Kengken. Ngalpot brong. Nah, ini mungkin menjadi tidak nyaman jadinya masyarakat begitu. Yang mengendarai sih nyaman dan tapi yang di luar tuh tidak nyaman begitu. Satu menelpon lagi boleh Nan ya. Di line telepon. Selamat pagi Pro 1. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Bunda Budi. Dekat dengan desanya Bapak Kapolsek ini. Tamlang dekat dengan Bontieng. Iya. Oh, Bunda kok tahu ini Pak Kapolseknya dari Bontieng? Kan pernah diajak nyanyi. Siang maklami Pak di Sudar. Oh gitu, nggih. Dapat pulangnya Bapak nyanyi Mbak Heni. Rayu. Bapak Kapolsek ini merdu suaranya Mbak ini. Nah, hobi beliau nyanyi juga sama ibunya nih. Oke. Tiang dia. Sebagai penyemangat manten. Semoga Bapak dengan personil Bapak sehat selalu saat menjalankan tugas kesehariannya. Semua Ibu. Sehat selalu. Amun hikeng nanti Bapak yang penting sudah sempat menyapa. Jadi aman. Kalau di Bontieng dengan di Tambang aman Mbak ini. Iya. Jadi pos kambling masih tetap ada kok. Ini Pak ya. Semua Ibu. Rahayu Bapak sekeluarga. Rahayu mau kali. Yang raina dalungan kuningan. Nggih. Terima kasih Om. Suksema Bunda Budi ini di Tamlang. Wah, ternyata kita ingin tahu nanti suaranya Pak Kapolsek ya. Baik, dan mungkin langsung ditanggapi nih dan karena waktu juga. Ya, oke. Yang pertama dari Pak Dimas Pak ya. Pak di Panjanom, nomor HP saya 081 236 64616. Langsung nomor WA. Wih, tuh langsung dikasih pribadi loh Pak Dimas nih. Ya. Jadi yang kedua tentang trek-trekan di daerah Penarukan itu memang saya tidak memungkiri Mbak ini ya Pak Dimas, terima kasih informasinya. Jadi yang begini-beginilah yang saya butuhkan sekali, ada info-info karena pola waktu dan pola tempatnya yang sering dirubah-rubah Mbak ini. Jadi kita kadang-kadang sambangin monitor di Penarukan bisa pindah tempat lain. Sehingga kita tongkrongin jam 1 dini hari. Karena kita juga kan anggota kami juga manusiawi. Jadi tidak mungkin akan selamanya nungguin di situ. Ditinggal jam 2
jam 3:30 baru mulai. Kucing-kucingan ya Han ya. gitu siklusnya Pak ini. Jadi kami tidak memungkiri dari infonya Bapak Dimas bahwa ada retekan memang sering terjadi. Baik. Tapi kami tetap berusaha. Baik. Sudah kami tetap akan usahakan supaya meredam dan mempersempit ruang gerak bagi anak-anak yang suka trek-trekan. Baik, nanti kalau Bapak Dimas menemukan lagi langsung hubungi Pak Kapolseknya, langsung ditindak ini langsung nanti. ditindak. Terus kemudian di sirkuit agar diwujudkan, kami mohon maaf kalau sirkuit itu kami nggak tahu di mana. Memang Mbak ini tahu. Mungkin maksud Bapak Dimas, mungkin pihak kepolisian mengkoordinasikan begitu, lebih baik ini dibuatkan sirkuit saja anak-anak gitu ini maksudnya. begitu. Ya. Itu nanti kami sampaikan kepada pimpinan kami. Mudah-mudahan pimpinan kami yang bijak bisa menerima saran-saran tersebut. Oke, baik. Tentang sirkuit. Kemudian Pak Made, knalpot brong lagi nih. Kembali saya sampaikan, ini memang klasik sekali knalpot brong ini, dan itu memang sedang maraknya sekarang ini. Kami sempat berusaha untuk mengkomunikasikan kepada toko-toko yang menjual knalpot brong ini. Berarti sudah dan ya. Kami sudah sempat mengkomunikasikan, tapi karena ya mau bilang gimana, bisnisnya dia di situ. Ya, terima kasih Pak Made sudah informasikan. Kami akan berusaha tetap untuk mengantisipasi knalpot brong ini. Kemudian Ibu Budi di Tamblang, ya saya lupa ingat ini. Kalau ketemu mungkin ingat karena suara saja mungkin tadi. Jadi pernah nyanyi katanya di rumah saya, jadi saya jadi kebingungan yang mana. Terima kasih Ibu Budi atas support dan doanya. Ya, sama-sama Rahajeng Rahayu yang Rahina Galungan. Baik. Dan di WhatsApp yang banyak Dan, selamat pagi Dan, apakah pernah diedukasi para supir truk ini agar diawasi juga dalam parkir? Karena parkir di badan jalan untuk istirahat para supirnya. Kemudian beberapa waktu lalu ada informasi terkait dengan penipuan dengan hipnotis di Singaraja. Bagaimana dan apakah sudah masuk laporannya? Untuk laporan hipnotis itu belum kami terima, tetapi boleh saya sampaikan sebetulnya tidak ada hipnotis itu Mbak ini. Karena kita yang terlalu berobsesi. Contoh, ketika dipancing Bapak akan mendapatkan hadiah. Nah, disitulah mindsetnya yang karena kepingin dapat hadiah sehingga mengikuti. Ketika terjadi baru nyadar itu bukan salah satunya seperti itu bukan dihipnotis namanya. Nah, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat dan agar terhindar dari ajakan-ajakan atau bujuk rayu seperti itu Dan? Ya, makanya menurut saya kalau di luar pakai IT, ya mindset kita jangan berambisi menjadi orang punya. Yang terbawa. Jangan terbawa. Gitu. Itu aja mindsetnya. Oke, berarti yang viral di media sosial itu tidak ada laporan berarti ke kepolisian? Belum ada laporan. Ya, kalaupun mungkin ada laporan mungkin ke Polres mungkin. Oke, baik. Ya. Baik. Nah, kemudian dalam pengawasan para supir truk dalam parkir. Kalau di wilayah kami sudah diedukasi oleh rekan-rekan kita di Satuan Lalu Lintas bahwa tempat-tempat parkir truk-truk itu sudah dikondisikan dan diatur sedemikian rupa. Cuma mungkin ada di tempat-tempat tertentu tapi itu dan juga sifatnya di daerah ini Jalan Patimura ya, Sanudin ya, yang sering macam itu karena memang ada gudang di situ menurunkan muatan barang di sana. Itu saja yang menjadi gini, karena memang mau bilang apa, memang gudangnya ada di situ, terus dia kedatangan barang kan harus turunkan di situ. Itu. Baik. Kemudian terima kasih, ini ucapan apresiasi dan terima kasih untuk pihak kepolisian yang sudah menjaga Kota Singaraja tetap aman dan semoga tetap terjaga keamanan dan ketertibannya, dan semangat untuk pihak kepolisian semuanya.
Terima kasih atas supportnya selalu. Semoga kami bisa melaksanakan tugas dengan maksimal dan selalu diberikan kesehatan. Oke. Selamat pagi dan luar biasa Singaraja aman dan semoga tetap terjaga keamanannya. Terlibatnya masyarakat ini tentu akan mempermudah polisi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban karena masyarakat sendiri yang paling tahu dan mengenal lingkungannya. Tapi jalinan komunikasi dua arah yang berkesinambungan melalui diskusi atau musyawarah yang dilakukan dalam forum juga penting dilakukan dan agar tetap terjaga komunikasi ini yang baik. Terima kasih. Polisian sudah menjaga itu sudah kami laksanakan. Baik, terima kasih banyak. Dan karena waktu juga mungkin terakhir yang ingin disampaikan pada masyarakat dan terkait dengan peran serta masyarakat dan kepedulian masyarakat dalam menjaga Harkam Tipmas ini seperti apa, dan karena tadi juga sebenarnya ada apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat ini guna mendukung terwujudnya Harkam Tipmas. Oh iya, tadi ada pertanyaan apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilaksanakan mindsetnya, kepeduliannya aja, ya, kepedulian terhadap lingkungan dan terhadap dirinya sendiri, baru ke lingkungan, baru ke orang lain dan lain sebagainya. Hanya itu. Apa yang bisa dibantu hanya kepedulian aja. Sama-sama menjaga. Sama-sama menjaga. Jadi terdepan di situ mindsetnya kepedulian itu. Baik. Sebagai closing statementnya mungkin dan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat, silakan. Kepada masyarakat, ya saya ajak perbedaan itu bukan menjadikan hal yang memperuncing keadaan, tetapi perbedaan itu adalah menjadi warna untuk menjadikan harmonis. Oke, baik. Jadi indah jadinya kalau warna ada berbeda-beda, itu warnanya kalau diharmoniskan akan jadi indah sekali. Kayak pelangi ya, Dan ya. Kayak pelangi. Baik, ini agar masyarakat juga tetap saling toleransi dan bersatu dalam bingkai perbedaan yang indah ya, Dan ya. Baik, dan pastinya tadi juga disampaikan kita sebagai masyarakat menjadi polisi untuk diri sendiri. Polisi diri sendiri itu itu penting sekali. Iya, polisi untuk keluarga dan polisi untuk masyarakat juga. Kita sama-sama solid dan ya antara kepolisian dengan masyarakat dan seperti tadi kalau Pak Made mengatakan bising juari, malu sama pihak kepolisian, mungkin ini dirubah lagi. Ngapain? Polisi juga milik kita gitu ya. Masyarakat, kantor itu milik masyarakat. Baik, terima kasih banyak untuk kasih Kapolsek Singaraja, Kompol Nyoman Tawanan Jaya Negara, peran serta dalam dan kepedulian masyarakat dalam menjaga Harkam Tipmas. Tentu kita masyarakat selalu menginginkan Harkam Tipmas ini tetap terjaga dan semoga tetap terjaga karena tadi masyarakat juga banyak menyampaikan Singaraja aman, nyaman. Kalau untuk kejahatan dikatakan tadi aman-aman saja, kondusif begitu, dan semoga tetap selalu terjaga. Terima kasih banyak untuk Kapolsek Singaraja. Sama Mbak ini, saya juga terima kasih nih sama Mbak ini. Dan tetap semangat dalam bertugas, katanya tadi masyarakat. Bu Budi juga menyampaikan tetap sehat untuk semua anggota kepolisian juga. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pendengar Pro 1 juga terima kasih atensinya dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa.